Pemirsa, kembali lagi di iNews Siang, ratusan warga Kota Bau-Bau saling dorong berebut paket sembako murah yang dijual di lapangan Kota Mara. Ya, pemirsa, pasar murah yang diadakan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ini dilakukan untuk menekan angka inflasi di Kota Bau-Bau. Kericuhan terjadi saat gelaran pasar murah yang diadakan oleh Pemprov Sultra di lapangan Kota Mara, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Saat pasar murah dibuka, warga langsung menyerbu mobil truk yang membawa ribuan paket sembako. Warga saling dorong untuk bisa segera menukarkan kupon yang mereka dapatkan sebelumnya di kantor kelurahan masing-masing. Bahkan ada beberapa warga yang naik ke atas truk agar bisa mendapatkan lebih cepat sembako murah tersebut. Pemerintah Provinsi Sultra menyediakan sekitar 5.000 paket sembako dengan harga Rp100.000 per paket. Setiap paket sembako berisi beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, dan terigu 1 kg. Selain itu terdapat telur yang dijual Rp100.000 untuk 2 rak telur. Harusnya antri sesuai nomor. Kita tidak pilih katanya mau kan 3 hari kan bisa nomor sekian dan nomor sekian, hari pertama nomor sekian, hari kedua. Jangan kayak begitu tadi. Ibu tadi sempat desak-desakan juga ya? Sempat. Ini dalam rangka pengendalian inflasi di Sultra, khususnya di Bau-Bau. Kita tahu menjelang peringatan Nataru, kita harus lakukan langkah-langkah sehingga pada akhirnya tidak ada gejolak harga, kemudian juga inflasi dapat terkendali dengan baik. Pasar murah ini digelar di beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menjaga kestabilan harga jelang Natal dan Tahun Baru. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, jelang Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah kebutuhan pokok terus meroket di beberapa daerahnya. Di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, pemirsa, harga cabai rawit merah melonjak hingga Rp90.000 per kilogram. Sementara di Pasar Tradisional Banjarnegara, Jawa Tengah, harga cabai rawit Rp100.000 per kilogram. Di Pasar Tradisional Beringharjo, Yogyakarta, harga cabai rawit merah semakin pedas dan telah menembus Rp90.000 per kilogramnya. Padahal seminggu sebelumnya harga cabai rawit masih di kisaran Rp60 hingga Rp70.000 per kilogram. Akibatnya pedagang mengeluh sepi pembeli dan membuat omset menurun drastis. Guna meminimalisir kerugian, para pedagang menyiasatinya dengan mengurangi stok pulakan dari petani. Karena harga mahal ya kita nggak berani beli banyak, pulak banyak itu nggak. Kita cuman kira-kira nanti besok itu laku berapa kilo. Kalau biasanya kalau pas murah itu kan habis 20 kilo itu ya. Kalau harga biasa nggak tinggi kayak. Kalau sekarang ya paling ya bawah 10. Biasanya nggak sampai segitu. Gitu ya. Biasanya cuma 13.000, 15.000. Sementara itu nasib yang sama dialami para pedagang dan pembeli di Pasar Tradisional Banjarnegara, Jawa Tengah. Tak tanggung-tanggung, kenaikan harga cabai rawit merah mencapai 100% lebih. Menurut para pedagang, sebelumnya harga cabai rawit merah dipatok seharga Rp45.000 per kilogram. Kini melesat naik hingga Rp100.000 per kilogramnya. Banyak warga mengurangi jumlah belanjaannya, bahkan para pemilik rumah makan menyiasati kenaikan harga cabai ini dengan membeli cabai kering. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri kuliah kebangsaan di Universitas Muhammadiyah Cirebon, Jawa Barat. Ya, dalam dialog dengan para mahasiswa, pemirsa, Ganjar menyinggung perlunya independensi KPK untuk menguatkan pemberantasan korupsi. Calon Presiden nomor urut 3 menghadiri kuliah kebangsaan di Universitas Muhammadiyah Cirebon, Jawa Barat. Kedatangan Ganjar Pranowo langsung disambut antusias ratusan mahasiswa.
Dalam kesempatan ini, Ganjar juga menyempatkan berdialog dan menjawab pertanyaan dari para mahasiswa terkait permasalahan korupsi di Indonesia. Ganjar menilai perlu adanya tindakan lebih untuk memberantas korupsi, termasuk membuat lembaga KPK kembali independen. Kita lakukan tindakan yang ekstra, penguatan KPK, bikin KPK makin independen, dan kita bawa pejabat yang koruptor ke Nusa Kambangan, agar kemudian dia bisa memahami, mengerti untuk tidak melakukan. Saya kira itu yang bisa kita dorong agar orang bisa tobat untuk tidak melakukan itu. Makin parah betul dan pasti situasi ekonomi akan memburuk karena korupsi. Ganjar juga menilai perilaku koruptif bisa berdampak terhadap pendapatan penerimaan negara yang tidak optimal karena banyaknya perilaku oknum pejabat yang korupsi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri acara Hari Anti Korupsi Sedunia 2023. Dalam kesempatan ini, Mahfud MD menegaskan pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan benar-benar dan sungguh-sungguh. Cawapres Partai Perindo nomor urut 3, Mahfud MD, melanjutkan kegiatan kampanyenya pada hari Sabtu 9 Desember 2023. Kali ini Mahfud melakukan kampanye di Bandung, Jawa Barat. Dalam kampanye di Bandung, Mahfud menghadiri kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang dihadiri relawan dan simpatisan dari partai pengusung Ganjar Mahfud. Dalam kesempatan ini, Mahfud menyampaikan orasi kebangsaan terkait Hari Anti Korupsi Sedunia. Mahfud mengungkapkan Hari Anti Korupsi Sedunia ini merupakan bentuk momentum untuk merefleksikan diri dalam hal pencegahan dan penanggulangan korupsi di Indonesia. Hari ini adalah Hari Anti Korupsi Sedunia. Tentu kita akan mempertegas langkah-langkah kita untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi. Dan untuk itu nanti kita perlu dukungan dari masyarakat, terutama anak-anak milenial. Oh, bukan loh. Karena gini, saudara sekalian, korupsi itu adalah merampas hak-hak Anda semua. Mahfud menambahkan pasangan Ganjar Mahfud mempunyai sifat pemberani dalam melakukan pemberantasan korupsi, sehingga sudah semestinya para koruptor takut dengan pasangan nomor urut 3. Dari Bandung, Jawa Barat, Irfan Hardiansyah, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud MD, Sandiaga Salahuddin Uno yakin pasangan nomor urut 3 mendapatkan suara signifikan di Sumatera Barat. Ya, Sandiaga berharap pendukungnya di Sumbar bisa memberi dukungan kepada Ganjar Mahfud. Sandiaga Uno yang menghadiri pelatihan digital marketing Partai Persatuan Pembangunan di Padang yakin pendukungnya di Sumbar cukup banyak. Berkaca pada Pilpres 2019 ketika dirinya menjadi cawapres Prabowo dan sukses meraih suara besar di Sumbar mengalahkan pasangan Jokowi Ma'ruf Amin kala itu. Sandiaga yang juga Ketua Badan Pemenangan Pemilu P3 juga optimis suara Ganjar Mahfud bisa mencapai target di Sumbar. Menurut Sandiaga, pasangan Ganjar Mahfud akan fokus pada keberlangsungan pembangunan dan aspek ekonomi sehingga dirinya optimis hati masyarakat di Minang bisa direbut pada pemilu 2024. Tinggi, terus saya melihat Pak Prabowo hadir, rasa haru. Saya melihat bagaimana perjuangan kita di 2019 dan dukungan masyarakat Sumatera Barat. Saya berharap sebagian dari masyarakat Sumatera Barat juga memberikan dukungan dan menjatuhkan pilihan dan Ganjar Mahfud bisa memenangkan hati dan pikiran dari masyarakat Sumatera Barat. Istri calon presiden Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti, mengajak warga Tangerang Selatan, Banten untuk senam pagi bersama. Senam antusias diikuti warga sekitar. Bertempat di Situ Gintung, Tangerang Selatan, Banten, istri calon presiden partai nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti, mengajak warga Tangerang Selatan, Banten senam pagi bersama. Ratusan mak-mak menyambut antusias acara senam bersama ini. Acara senam disertai pemeriksaan kesehatan turut dihadiri caleg-caleg dari Partai Perindo. Ya, karena ini kan salah satu kita berkampanye untuk healthy lifestyle.
gaya hidup sehat, salah satunya itu dengan olahraga, kemudian makanan yang berimbang. Ini dengan berolahraga kan juga ketemu dengan banyak orang, akan menciptakan juga silaturahmi dan mereka itu healing yang secara sederhana. Dan ini juga acaranya bagus sekali karena juga diintegrated. Prabowo Subianto mengunjungi korban erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ya pemirsa, dalam kunjungannya ke posko evakuasi, calon presiden nomor urut 2 ini turut berbela-sungkawa serta mengapresiasi dan berterima kasih kepada para relawan yang bekerja tanpa pamrih demi kemanusiaan. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto Sabtu siang mengunjungi posko evakuasi korban bencana erupsi Gunung Merapi di kawasan Batu Palano, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ratusan warga menunggu terlihat antusias, diantaranya emak-emak meneriaki Prabowo dengan sebutan Pak Gemoy. Di tenda pengaduan orang hilang posko erupsi Merapi, Prabowo menyampaikan rasa duka mendalam terhadap para korban baik yang berhasil selamat maupun yang meninggal dunia. Sampaikan bela-sungkawa kepada keluarga korban, dan kedua saya ingin ucapkan terima kasih atas nama pemerintah kepada semua pihak yang telah bekerja keras membantu menyelamatkan para korban. Kunjungan Prabowo ke lokasi ini juga untuk memastikan penanganan korban erupsi Gunung Merapi sudah berjalan sebagai mestinya. Prabowo secara simbolis juga menyerahkan bantuan 35 unit motor trail untuk petugas Polresta Bukit Tinggi dan Kodim 0304 Agam. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara tablik akbar di Pondok Pesantren Al-Baghdadi di Karawang, Jawa Barat. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyambangi Pondok Pesantren Al-Baghdadi di Karawang, Jawa Barat. Kehadiran Gibran dalam acara tablik akbar yang dihadiri 5.000 jemaah itu diketahui untuk bersilaturahmi dan memohon doa restu untuk lancaran Pilpres 2024. Selain itu, pimpinan Pondok Pesantren Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi berharap Gibran mampu menjadikan Indonesia sebagai mercusuar dunia. Pemirsa, dugaan intimidasi terhadap seniman Butet Kertarejasa kembali terjadi. Ya pemirsa, kali ini diduga akses komunikasi Butet dilumpuhkan hingga Butet tidak bisa berkomunikasi. Seniman Butet Kertarejasa mengaku saluran komunikasinya di telepon seluler dan aplikasi WhatsApp lumpuh. Informasi ini didapatkan dari unggahan melalui akun Instagram Butet Kertarejasa. Dalam unggahan itu, Butet menyebut komunikasinya dilumpuhkan dan jika ingin menghubunginya hanya bisa mengakses komunikasi melalui nomor telepon rumah dan istrinya. Unggahan Butet juga menuai reaksi di kolom komentar akun Instagramnya. Diduga, lumpuhnya akses komunikasi Butet ada kaitannya dengan intimidasi yang diterima jelang pertunjukan teater yang digarapnya. Meski polisi telah membantah melakukan intimidasi, namun Butet kecewa karena saat konferensi pers polisi tidak mengajak Butet dan kawan-kawan untuk klarifikasi. Sebelum acara berlangsung, sejumlah petugas kepolisian tiba-tiba datang dan meminta penyelenggara membuat surat pernyataan agar pertunjukan tidak menampilkan unsur politik. Selain perintah agar tidak menyinggung materi politik, surat tersebut juga mencantumkan komitmen penanggung jawab acara untuk tidak menyebarkan bahan kampanye pemilu. Butet dalam hal ini bertindak sebagai sutradara acara, menilai bahwa paksaan menandatangani surat itu adalah sebuah intimidasi. Pemirsa, seorang nenek yang viral karena berorasi di mimbar bebas mahasiswa Universitas 17 Agustus telah menyatakan permohonan maaf karena menyebut institusi. Dan pemirsa, kepolisian juga membantah melakukan intimidasi usai sang nenek melakukan orasi. Undang-undang sudah didapatkan, ayo. Beginilah Nenek Agung Sinta yang berorasi di sebuah mobil bak terbuka dalam acara mimbar bebas mahasiswa Universitas 17 Agustus Surabaya hari Rabu lalu. Dalam orasi lantangnya ini, Nenek Sinta mengkritisi netralitas TNI dan Polri. Video ini pun viral di media sosial.
Usai melakukan orasi, Nenek Agung Sinta mengaku salah karena ya saya minta maaf karena salahnya saya menyebutkan institusi awak dhewe saiki musuhe polisi karo tentara gitu loh Mas. Nah, itu yang saya merasa salah dan saya sudah minta maaf kepada si Pak Intel itu tadi. Kepolisian juga membantah ada anggota yang dikirimkan ke rumah Nenek Sinta. Sama sekali tidak ada intimidasi atau perintah untuk mendatangi sang nenek. Ini saya tegaskan, saya pastikan bahwa itu bukan anggota Satintelkam Polres Batu. Kemudian sudah kami konfirmasi juga ke Bid Propam Polda Jatim ya terkait dengan berita itu kami sampaikan dan jawabannya itu bukan anggota Polda atau polisi Polda Jawa Timur ya. Jadi saya tegaskan dan saya pastikan seperti itu dan kami juga sudah konfirmasi ke Bid Propam Polda Jatim bahwa itu bukan anggota Polri. Sebelumnya Nenek Sinta mengaku gemas dan berorasi dengan adanya dugaan intimidasi, memberikan contoh seperti kasus Aiman Wicaksono hingga budayawan Butet Kertarajasa yang diduga mendapat intimidasi dari aparat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang komika di Lampung diduga melecehkan nama Nabi Muhammad SAW saat mengisi kegiatan kampanye Capres nomor 1 Anies Baswedan Kamis lalu. Saat ini komika tersebut telah menjalani pemeriksaan di Polda Lampung. Video viral diduga menghina nama Nabi Muhammad. Ini diucapkan oleh komika Aulia Rahman dalam stand-up-nya di sebuah kafe di kawasan Sukarame, Bandar Lampung. Dalam materinya, ia mengatakan apa pentingnya arti sebuah nama seperti nama Nabi Muhammad yang jika dicek ada beberapa nama Muhammad di dalam penjara. Menyikapi kasus ini, Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kota Bandar Lampung mengultimatum Aulia Rahman untuk segera menyampaikan permohonan maaf. Kalau sampai tidak ada niat baik kalian Aulia Rahman untuk minta maaf kepada tokoh-tokoh agama, maka saya, Ketua Forum Pondok Pesantren Bandar Lampung akan melaporkan resmi sebagai jalur hukum penistaan agama ini. Ini udah masuk delik penistaan agama. Terkait hal ini, Aulia Rahman memohon maaf kepada umat Islam melalui media sosialnya. Saya ingin mengklarifikasi dan memohon maaf atas video yang beredar baru-baru ini terkait dengan materi saya di acara Desak Anies. Di materi tersebut, saya tidak ada maksud sama sekali menyindir Nabi Muhammad SAW. Saya hanya bermaksud menyindir orang yang sekarang ini memiliki nama Muhammad, cuman beberapa di antara mereka kelakuannya tidak mencerminkan arti dari nama tersebut. Aulia Rahman mengaku menyesali perkataannya serta meminta maaf kepada seluruh umat Islam dan kepada siapapun yang cinta terhadap Nabi Muhammad SAW. Tim Liputan iNews melaporkan.